Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-20 kali ini, materi matematika, kita masih membahas pada kesebangunan dan kongruensi. Kali ini, pembahasan kita fokus kepada kesebangunan pada trapesium. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Kesebangunan pada trapesium. Secara dua buah trapesium sebangun itu sama seperti bangun-bangun yang sebelumnya. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Di sini terdapat dua buah trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium AGFE, merupakan trapesium yang sebangun karena sudut-sudut yang seletak sama besar. Di sini terlihat saya beri tanda bintang. Ini berarti sudutnya seletak dan sama besar. Tanda silang, tanda lingkaran, dan tanda centang. Kemudian, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Sisi EF bersesuaian dengan sisi CD. Sisi FG bersesuaian dengan sisi CB. Sisi AE bersesuaian dengan sisi AD. Sisi AG bersesuaian dengan sisi AB. Kalian bisa memperhatikan komponen sudut yang terletak pada sisi tersebut. Jika sama, pasti bersesuaian. Kita lanjutkan. Rumus menghitung panjang sisi pada trapesium yang sebangun. Di sini terdapat dua buah trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium EFAB atau ABEF. Nah, di sini sisi yang bersesuaian itu sisi DE dibandingkan dengan sisi DA itu sama dengan sisi CF dibandingkan sisi CB. Kemudian sisi DE dibandingkan dengan sisi EA, maka nilainya sama dengan sisi CF dibandingkan sisi FB. Sehingga untuk menemukan sisi EF, sisi yang tengah, kita bisa menggunakan rumus cepat, yaitu sisi DE kita kalikan dengan sisi AB, kemudian kita jumlahkan. Sisi AE kita kalikan dengan sisi DC, kemudian dibagi dengan sisi AD. AD diperoleh dari sisi DE dijumlahkan dengan sisi AE. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke contoh. Contoh soal kesebangunan pada trapesium. Nomor 1, jika trapesium ABCD dan AEFG sebangun, luas trapesium ABCD adalah. Di sini kita ilustrasikan gambarnya seperti berikut. Di sini terdapat trapesium siku-siku. Trapesium yang besar yaitu trapesium ABCD, kemudian trapesium yang kecil adalah trapesium AEFG. Di sini diketahui sisi AE panjangnya 20 cm. Sisi AG panjangnya 15 cm, sisi GF atau FG panjangnya 10 cm, sisi DC panjangnya 16 cm. Pertanyaannya adalah luas trapesium ABCD. Luas trapesium ABCD secara umum diperoleh dari sisi bawah ditambah sisi atas dikali tinggi dibagi 2. Sisi bawah pada trapesium ABCD yaitu adalah sisi AB ditambahkan sisi atasnya yaitu sisi DC
kemudian dikalikan tingginya, yaitu tingginya sisi AD, kemudian dibagi 2. Sehingga untuk menemukan luas trapesium ABCD, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu sisi AB, karena sisi AB belum diketahui. Untuk itu, untuk menemukan sisi AB, maka kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian. Di sini trapesium besar dibandingkan dengan trapesium kecil. Trapesium besar berarti sisi AB bersesuaian dengan sisi AE. Sama dengan sisi DJ bersesuaian dengan sisi GF. Kemudian sama dengan lagi sisi AD bersesuaian dengan sisi AG. Nah, dengan begitu kita bisa menemukan sisi AB. Yang kita ambil adalah perbandingan sisi AB dibandingkan sisi AE, sama dengan sisi DJ dibandingkan sisi GF. AB yang akan kita cari, tetap kita tulis AB per AE-nya berapa? 20 sama dengan DJ 16 per 10. Setelah itu kita kali silang, 10 dikali AB sama dengan 16 dikali 20. Setelah itu, AB sama dengan 16 dikali 20 dibagi 10 dari sini. Apabila bisa disederhanakan, kalian sederhanakan sehingga AB ketemu sama dengan 32 cm. Setelah AB ketemu 32 cm, maka kita mencari sisi DC. Karena DC di sini belum diketahui. DC adalah sisi tinggi pada luas trapesium ABCD. Mencari DC, yaitu DC dibandingkan GF sama dengan AD dibandingkan AG. DC berapa? DC 16 cm. Per GF-nya tadi berapa? GF 10 cm. Sama dengan AD yang akan kita cari, kemudian per AG. AG yaitu 15. Kemudian kita kali silang, 10 dikali AD sama dengan 16 dikali 15. Sehingga AD sama dengan 16 dikali 15 per 10. Yang bisa disederhanakan, kalian sederhanakan sehingga AD ketemu sama dengan 24 cm. Sehingga untuk menemukan luas ABCD, maka sisi AB ditambah sisi DC dikali sisi AD dibagi 2. Kita substitusikan angkanya. AB tadi ketemu 32 cm. Ditambahkan sisi DC yaitu 16 cm. Dikali 24 sisi AD-nya. Dibagi 2. Yang ada di dalam kurung, meskipun di sini penjumlahan, karena rumusnya ini dikerjakan terlebih dahulu, maka harus kita jumlahkan. 32 ditambah 16, yaitu 48 dikali 24 per 2. Kalian bisa sederhanakan, 2 dengan 24 dicoret, sehingga di sini 12. 48 dikali 12 yaitu 576 cm persegi. Sehingga luas ABCD yaitu 576 cm persegi. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Contoh soal kesebangunan pada trapesium yang kedua. Perhatikan trapesium di bawah ini. Tentukan panjang sisi EF. Di sini ilustrasi gambarnya, diketahui sisi DC panjangnya 7 cm. Sisi CF panjangnya 6 cm. Sisi
BF panjangnya 4 cm. Kemudian sisi AB panjangnya 12 cm. Yang ditanyakan adalah sisi EF. Untuk itu, kita bisa menggunakan rumus tadi, yaitu sisi CF dikalikan sisi AB, jadi dikali silang seperti ini. Kemudian dijumlahkan sisi BF dikalikan sisi DC. Setelah itu dibagi dengan sisi BC. Kemudian kita substitusikan CF 6 dikali AB-nya 12 ditambah BF 4 dikali DC 7. Kemudian dibagi BC diperoleh dari CF ditambah BF, yaitu 6 ditambah 4 10. Setelah itu kerjakan terlebih dahulu bilangan yang ada di dalam kurung operasinya. 6 dikali 12 yaitu 72 ditambah 4 dikali 7 28 per 10. Setelah itu 72 ditambah 28 yaitu 100 per 10, sehingga EF sama dengan 10 cm. Jadi panjang EF adalah 10 cm. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Contoh soal kesebangunan pada trapesium yang ketiga. Jika DE dibandingkan AD sama dengan 2 dibanding 5, panjang AB adalah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Kemudian di sini diketahui sisi DC panjangnya 24 cm. Sisi EF panjangnya 28 cm. Yang ditanyakan adalah sisi AB. Rumus yang bisa kita gunakan di sini terlebih dahulu kita cari AE. AE diperoleh dari AD dikurangi DE. Nah, di sini AD tadi 5 dikurangi DE-nya 2, yaitu AE 3 cm. Nah, rumus yang kita pakai, rumus yang tadi, EF sama dengan DE dikali AB, DE dikali AB, ditambah AE dikali DC, per AD. Kita substitusikan, EF sudah diketahui 28 cm, kita tuliskan di sini. DE sama dengan 2 dikali AB-nya yang akan kita cari, ditambah AE 3 dikali DC-nya 24, per AD-nya 5. Kemudian 28 kita tetap tulis 28 sama dengan 2 dikali AB, 2AB ditambah 3 dikali 24 yaitu 72 per 5. Nah, di sini agar memudahkan kalian mengerjakan pembagian 5 pada ruas pada ruas kanan, agar tidak terdapat penyebut, maka 5 ini kita pindah ke ruas kiri sehingga operasinya berubah menjadi perkalian. Di sini operasinya kan pembagian, pindah ke ruas kiri menjadi perkalian. 28 dikali 5 sama dengan 2 dikali AB ditambah 72. Sehingga 28 dikali 5, 140 sama dengan
2 dikali AB plus 72. Setelah itu bisa kita kelompokkan. Yang konstanta kita gabungkan dengan konstanta, yaitu 140 plus 72 ini berada di ruas kanan, pindah ke ruas kiri, menjadi negatif 72, sama dengan 2AB. 140 dikurangi 72, yaitu 68, sama dengan 2AB. Sehingga AB sama dengan 68 dibagi 2. AB 34 cm. Jadi panjang AB adalah 34 cm. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Contoh soal kesebangunan pada trapesium yang keempat. Hitunglah nilai EF dan GH pada trapesium di bawah ini. Di sini kita ilustrasikan, terdapat 3 buah trapesium. Diketahui sisinya, sisi DC 4 cm, sisi DE 2 cm, sisi EG 3 cm, sisi GA 5 cm, sisi AB 14 cm. Pertanyaannya adalah menentukan nilai EF dan GH. Nah, di sini untuk memudahkan kalian, kita bisa menggunakan cara seperti berikut ini juga. Kita beri garis bantu, yaitu garis ini sejajar dengan CB, sehingga di sini kita bisa memberi titik I, J, K untuk lebih memudahkan kalian. Kemudian langkah pertama, kita bisa mencari panjang sisi AK. Panjang sisi AK bisa diperoleh dari panjang sisi AB dikurangi panjang sisi DC. Karena apa? Karena di sini KB, JH, IF itu panjangnya sama dengan sisi DC, yaitu AB 14 dikurangi 4 sama dengan 10 cm. Kemudian di sini terdapat bentuk segitiga, sehingga kita bisa memperoleh perbandingan DE dibandingkan dengan AD, maka sama dengan EI dibandingkan dengan AK, karena sisinya bersesuaian. Sehingga DE 2 cm per AD itu berarti 2 ditambah 3 ditambah 5. EI yang akan kita cari per AK-nya 10. Setelah itu 2 per 2 ditambah 3 ditambah 5, yaitu 10, sama dengan EI per 10. Kemudian kita kali silang, 10 dikali EI sama dengan 2 dikali 10. Sehingga EI sama dengan 2 dikali 10 dibagi 10. Yang bisa kita sederhanakan, 10 kita coret dengan 10, 1, sehingga EI sama dengan 2. Sehingga panjang EF itu adalah EI ditambah DC, karena IF itu sama dengan DC, yaitu panjangnya berapa? 4 cm. Sehingga 2 ditambah 4 yaitu 6 cm. Kemudian
mencari sisi GH, yaitu kita buat perbandingan DG bersesuaian dengan AD sama dengan GJ, sisi GJ bersesuaian dengan sisi AK, maka dibandingkan dengan AK. Kemudian DG artinya berarti DE ditambah EG, yaitu 2 ditambah 3 per AD tadi 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan GJ yang akan kita cari per AK-nya 10. Sehingga 2 ditambah 3 5 per 2 tambah 3 tambah 5 10 sama dengan GJ per 10. Kita kalikan silang, 10 dikali GJ sama dengan 5 dikali 10. Sehingga GJ sama dengan 5 dikali 10 per 10. Kita sederhanakan, 10 kita coret dengan 10. Sehingga GJ sama dengan 5 cm. Kemudian, sehingga panjang GH bisa ditemukan GJ ditambah DC, karena JH panjangnya sama dengan DC. GJ 5 ditambah DC-nya 4 sama dengan GH-nya 9 cm. Contoh soal kesebangunan pada trapesium yang terakhir, yaitu nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan panjang EF apabila titik tengah diagonal AC dan BD adalah E dan F. Ilustrasi gambarnya seperti berikut. Di sini diketahui sisi DC-nya 14 cm, sisi AB 26 cm. Kemudian diagonal trapesiumnya yaitu sisi DB dan sisi AC. Kemudian sisi E dan F itu merupakan titik tengah dari diagonalnya. Kemudian kita tarik garis. Nah, yang ditanyakan adalah panjang EF-nya, panjang garis E ke F. Pada gambar di atas, kita dapat melihat titik E dan F yang terletak di bagian tengah garis diagonal AC dan BD. Maka dari itu, kita dapat memperoleh perbandingan seperti AE dibandingkan AC. Jadi, AE dibandingkan AC. Kemudian, BF dibandingkan BD. Sehingga perbandingannya 1 dibandingkan 2. Sehingga garis EF tersebut dapat dihitung panjangnya dengan menggunakan rumus kesebangunan trapesium berikut. EF sama dengan 1/2 AB dikurangi CD. Sehingga oleh karena itu kita bisa mensubstitusikan ke dalam rumus EF sama dengan setengah dalam kurung AB dikurangi CD. Kita substitusikan bilangannya, yaitu sama dengan setengah, AB-nya 26, berarti dalam kurung 26 dikurangi CD-nya 14. Sehingga EF sama dengan setengah, yang kita kerjakan ada di dalam kurung terlebih dahulu, 26 dikurangi 14 yaitu 12, sehingga EF-nya sama dengan 6 cm. Jadi panjang sisi EF adalah 6 cm. Nah, untuk lebih kalian bisa memahami materi tersebut, coba kalian kerjakan soal nomor 1. Di sini tugas ke-20. Tugas ke-20, jangan lupa soal ditulis dan digambar agar lebih mudah dalam pengkoreksian. Nomor 1, nomor 2, apabila tidak ada kesulitan,
apabila ada kesulitan, kalian bisa diskusi dengan teman atau bertanya kepada guru pengajar masing-masing kelas melalui grup WA. Kemudian 3, 4, dan 5. Di sini sudah jelas ya, bisa dimengerti. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan lancar. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.